Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono blok. Itu dia video yang akhir-akhir ini viral di Indonesia, yaitu video seorang pendakwah yang mengolok-olok seorang penjual es teh di pengajiannya di Magelang, Jawa Tengah. Tapi teman-teman, di sini aku akan menjelaskan hubungan kasus tersebut dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, yang diantaranya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama-tama, mari kita jelaskan terlebih dahulu kronologi dari kejadian tersebut. Teman-teman yang pastinya sudah tidak asing dengan nama Gus Miftah yang akhir-akhir ini bermunculan di media sosial. Setelah saya riset dan baca-baca di beberapa sumber, ternyata kronologinya itu berasal dari pengajian yang dia adakan di Magelang, Jawa Tengah, dan pengajian tersebut nampak dihadiri oleh beberapa pedagang. Salah satunya merupakan pedagang penjual es teh, di mana di video tersebut diperlihatkan bahwa Gus Miftah ini mengolok-ngolok pedagang tersebut dengan kata-kata yang kasar, dan itu memicu beberapa komentar dari netizen bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku negatif dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tapi teman-teman, apa sih yang tidak mencerminkan nilai Pancasilanya itu? Mari kita bahas dulu 3 nilai Pancasila yang akan kita pelajari di video ini. Yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang akan saya ambil di sini salah satunya adalah Pancasila sebagai ideologi negara itu juga bisa kita artikan sebagai Pancasila merupakan pedoman hidup atau petunjuk hidup, dimana kita itu harus hidup dan menjalani prinsip yang berdasarkan kepada poin-poin Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana Pancasila ini dapat dijadikan sebagai dasar-dasar nilai untuk pengembangan ilmu kepada orang-orang, di mana ilmu ini yang akan menumbuhkan rasa atau pikiran-pikiran yang akan terbuka di masa depan. Jadi poin-poin Pancasila ini diperlukan agar para pengajar di luar sana memiliki titik atau tujuan dan prinsip akan dibawa ke arah mana pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ini yang paling berhubungan dengan kasus Gus Miftah tadi ya. Pancasila sebagai sistem etika itu yaitu poin-poin Pancasila dijadikan sebagai dasar kita untuk berperilaku terhadap orang lain, berperilaku terhadap lingkungan, dan berperilaku kepada diri sendiri, dimana yang sudah kita pelajari dari sejak dini pun etika itu harus selalu kita jaga terhadap orang lain, karena sedikit atau besarnya perilaku kita mungkin akan berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Nah, mari kita hubungkan antara nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan tadi dengan kasus Gus Miftah yang sedang viral akhir-akhir ini. Jadi teman-teman, di Pancasila sebagai sistem etika tadi sudah dijelaskan ya bahwa poin-poin Pancasila itu bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai dasar untuk berperilaku terhadap orang lain. Dan sudah dijelaskan di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab di sini yaitu kita berperilaku baik kepada orang lain. Tapi apakah dalam video tersebut Gus Miftah melakukan sesuatu hal yang kita bisa sebut beradab? Tentu tidak. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa itu terlalu berlebihan dan tidak berempati kepada sang penjual teh. Maka di sini menurut saya video Gus Miftah itu sudah melanggar yang namanya nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini cukup penting dan berperan penting dalam pendidikan seseorang agar nanti orang tersebut memiliki etika ketika dia sudah bisa mengembangkan ilmunya. Contohnya di Gus Miftah ini ya, mungkin untuk ilmu dia sudah cukup, tapi untuk etika itu
dia masih belum cukup. Maka dari itu, di mana ada ilmu, kita juga harus memiliki etika yang mumpuni. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang tadi saya jelaskan ya. Pancasila sebagai pedoman untuk berperilaku. Jadi sebelum kita berperilaku itu pastikan dulu apakah kita sudah berperilaku seperti poin-poin yang ada di Pancasila, yaitu menjunjung tinggi persatuan, menjunjung tinggi kemusyawarahan, menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Apakah kita sudah memasuki atau kita sudah mengikuti pedoman-pedoman tersebut? Dan video Gus Miftah ini merupakan salah satu contoh studi kasus yang menurut saya ketiga nilai tersebut tidak dicerminkan dalam karakternya, begitu ya. Jadi dalam kasus ini menurut saya video Gus Miftah bisa dijadikan pelajaran untuk para ilmuwan maupun para pendidik, para mahasiswa, para siswa untuk lebih berpikir sebelum bertindak, untuk lebih memikirkan ilmu-ilmu selain ilmu yang ada di otak ya. Kita juga harus memikirkan empati, simpati kita terhadap orang lain, dan juga kita juga sebelum bertindak kita harus memiliki pedoman atau prinsip apakah hal yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan poin-poin Pancasila yang mana berisi ketuhanan, keadilan, persatuan, kemusyawarahan, dan juga keadilan. Dan untuk itu marilah kita juga sebagai orang-orang yang masih belajar, kita jadikan video ini sebagai pelajaran bahwa kita perlu lebih bijak dalam bertindak. Mau kita sudah setinggi apapun derajat kita, sudah setinggi apapun jabatan kita di masyarakat, kita harus tetap menjunjung tinggi moral-moral bangsa agar tidak terjadi perpecahan dan juga tidak terjadi konflik di masa depan. Sekian dari saya mengenai penjelasan hubungan antara kasus Gus Miftah dengan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, sistem etika, dan juga dasar pengembangan ilmu. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat ditelar dengan baik dengan nalar kita dan dapat disampaikan tujuan serta makna yang tersirat dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.